Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Faijal Farid MSI. Terima kasih kepada Bapak Aditya Deni Prabawa STMT. Terima kasih kepada Bapak Waidi Jahar STMT. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikrar Lagoa STMNSC. Terima kasih juga kepada Ibu Yosamega Sukma STMT yang telah hadir pada seminar saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul analisis kestabilan lereng menggunakan limit equilibrium method pada Highwall Pit 5 site Padang Kelapo, Tambang Bukit Tambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Adapun agenda pembahasan nanti dimulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, setelah itu metode penelitian, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Latar belakang, terdapatnya sumber daya batubara pada daerah penelitian sehingga membuat PT Tambang Bukit Tambi itu melakukan penambangan ataupun eksploitasi batubaranya menggunakan metode open pit. Dengan menggunakan metode open pit tersebut mengakibatkan terbentuknya lubang bukaan tambang, yang dimana lubang bukaan tambang tersebut harus diperhatikan kestabilan lerengnya untuk menjaga lingkungan penambangan yang aman dan kondusif. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan berapa geometri lereng aktual secara keseluruhan dan juga terutama pada SIM2 batubara yang sudah dieksploitasi untuk menghasilkan geometri lereng yang optimal dan nilai faktor yang didapatkan baik dan aman. Pada tingkat kestabilan lereng tambang dapat diketahui dengan dilakukannya penyelidikan geoteknik. Perusahaan Tambang Bukit Tambi ini sendiri memiliki parameter untuk kestabilan lereng di mana nilai faktor keamanannya lebih besar atau sama dengan 1,2 dikatakan stabil. Nilai faktor keamanan tersebut disesuaikan dengan parameter yaitu Capman 1827 tahun 2018. Batasan masalah yang pertama, penelitian ini dilakukan di daerah Highwall Pit 5 dengan menggunakan nilai faktor keamanan yaitu dinamis atau memperhitungkan koefisien gempa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dari tingkat kestabilan lereng. Yang kedua itu lereng yang akan dilakukan analisis dalam keadaan jenuh serta terdapat yang namanya genangan air di sekitaran daerah lereng Highwall dengan menentukan tinggi dan slope lereng tambang pada lapisan batu bara sehingga menghasilkan geometri lereng yang baik dan aman. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu menentukan tinggi dan slope pada SIM2 batu bara yang mengalami anticline. Yang kedua itu mengetahui dan mengevaluasi faktor keamanan pada lereng aktual ataupun geometri lereng aktual Highwall. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi yang baik dan aman terkait dengan desain yang diberikan kepada lereng yang baik dan aman. Untuk geologi regional secara struktural, cekungan Sumatera Selatan itu terbagi dua subcekungan. Yang pertama itu ada subcekungan Jambi dan subcekungan Palembang. Cekungan-cekungan tersebut sebagian besar dibatasi oleh sesar-sesar yang berakar dalam dan berhubungan dengan batuan dasar. Daerah penelitian merupakan pertemuan antara dua formasi yaitu formasi air benakat dengan formasi muara enim, di mana formasi muara enim itu sendiri sebagai pembawa batu bara tersusun dari batu pasir dan batu lempung sebagian tupan serta lapisan lignit yang menunjukkan pengendapan di lingkungan laut dangkal sampai daratan. Hasil pengukuran kedua sim pada daerah penelitian didapatkan pada daerah penelitian memiliki bentuk pola sebaran memanjang menerus serta lapisannya itu searah dengan arah barat dan timur dengan memiliki nilai not 240 derajat east sampai not 300 derajat east. Adapun metode yang digunakan pada daerah penelitian itu ada dua. Yang pertama metode Bishop disederhanakan. Alasan menggunakan metode ini dikarenakan mempunyai nilai keakurasian yang sangat bagus terutama untuk jenis kelongsoran berbentuk lingkaran. Yang kedua itu mengasumsikan bahwa gaya-gaya antar segmen diabaikan dan bidang runtuhan berbentuk seperti busur lingkaran. Yang ketiga itu asumsi yang digunakan dalam metode ini yaitu besarnya gaya geser antar irisan sama dengan 0. Sedangkan untuk metode Spencer itu sendiri
Metode ini mengasumsikan bidang kelongsoran itu berbentuk non-sikular. Yang kedua itu mengasumsikan dari gaya-gaya yang bekerja di sekitaran bidang irisan itu paralel, serta memperhitungkan yang namanya kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen. Adapun cara yang dilakukan dalam menstabilkan lereng, yang pertama itu membuat lereng lebih datar atau mengurangi daripada slope lereng tersebut. Ini sangat cocok untuk lereng yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua itu membuat counterweight yaitu tanah timbunan pada kaki lereng atau puntu. Yang ketiga itu dengan cara mekanis, di mana membuat tiang pancang ataupun tembok penahan pada bagian bidang gelincir lereng tersebut. Yang keempat yaitu membuat lereng menjadi multi slope. Adapun lokasi daripada daerah penelitian yang saya lakukan itu di wilayah izin usaha pertambangan PT Tambang Bukit Tambi, site Padang Kelapo, Kecamatan Muaro Sebolu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dilakukan dimulai tanggal 25 Oktober tahun 2020 selama 2 bulan. Adapun metode penelitian bersifat kuantitatif dengan cara melakukan pengukuran langsung di lapangan terhadap parameter-parameter yang digunakan untuk mendapatkan nilai kestabilan lereng yang aman. Metode penelitian ini juga mengumpulkan yang namanya data-data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri itu terdiri dari data section, cross section. Yang kedua itu ada pengukuran geometri aktual terdiri dari tinggi slope dan lebar lereng. Yang ketiga itu adalah menentukan nilai faktor keamanannya. Sedangkan untuk data sekundernya itu terdiri dari peta topografi awal, kemudian peta kemajuan tambang, yang ketiga itu peta geologi, dan yang keempat itu ada data geoteknik. Pada slide ini terdapat gambaran bentuk aktual daripada lereng yang dilakukan analisis, di mana ada terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu bahwa di sekitaran lereng terdapat genangan air, terdapat pada gambar nomor 1 itu dengan kedalaman 1,159 meter, dan yang kedua itu merupakan geometri lereng yang terdiri dari 5 bench pada penampang A aksen. Yang ketiga itu merupakan adanya ataupun terdapat yang namanya rekahan pada kontak lapisan antara batu lempung pasiran dengan batu lempung berwarna merah dengan azimut north 305 derajat east. Berikutnya itu ada parameter analisis. Jadi dalam parameter analisis ini merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam melakukan analisis. Adapun beberapa parameternya, yang pertama itu ada load alat, di mana load alat ini saya mengambil nilai bebannya itu dari SNE 1725 tahun 2016. Untuk nilai bebannya itu sendiri ada 500 kN. Yang kedua itu ada seismic load, dikarenakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini menggunakan lereng dengan kondisi dinamis atau memperhatikan koefisien gempa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng tersebut. Saya mengambilnya dari SNE 1726 tahun 2012 dengan nilai koefisien gempanya itu ada 0,3 untuk daerah Jambi. Berikutnya muka air tanah. Dalam analisis kestabilan lereng tersebut, untuk kondisi lereng dalam kondisi jenuh dikarenakan meminimalisir terjadinya longsoran ketika lereng dalam kondisi terburuknya. Berikutnya untuk metode yang digunakan pada analisis ini yaitu metode Spencer dan juga metode Bishop disederhanakan. Adapun berikutnya itu parameternya ada data geoteknik, di mana data geoteknik ini data yang didapatkan dari hasil pengeboran geoteknik yang dilakukan uji laboratorium. Adapun komponen-komponen untuk penyusun lereng tersebut, yang pertama itu ada topsoil, yang kedua batu lempung berwarna merah, ketiga batu lempung pasiran, kemudian batu bara sin 3, kemudian batu lempung berwarna abu-abu, berikutnya ada batu bara sim 2, kemudian carbonaceous klistun ataupun pengotor, berikutnya ada batu bara sim 1.
berdasarkan dari slide yang terdapat di layar bawah, untuk hasil section penampang AA aksen dan juga BB aksen seperti pada gambar ini merupakan hasil dari section, dimana untuk elevasi 81 itu merupakan dimana terdapatnya rekahan dengan azimut North 305 derajat is, merupakan kontak perlapisan antara batu lempung berwarna merah dengan batu lempung pasiran. Berikutnya, setelah didapatkan hasil dari cross section, kemudian dilakukan pengukuran langsung di lapangan terhadap tinggi lereng keseluruhan dan juga slope-nya. Berdasarkan dari hasil pengukuran didapatkan bahwa AA aksen tinggi overallnya itu 44,372 meter dengan slope yang dibentuk yaitu 35 meter. Sedangkan untuk BB aksennya itu 31,02 meter dengan sudut lereng yaitu 24 derajat. Kemudian dilakukan analisis menggunakan software pendukung geoteknik, di mana semua parameter yang didapatkan tadi dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi setelah dilakukan analisis dengan menggunakan dua metode, untuk metode Spencer sendiri itu mendapatkan nilai 1,037, sedangkan untuk Bishop itu didapatkan 1,03. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut bahwa lereng dalam kondisi tidak stabil dikarenakan faktor keamanannya di bawah dari 1,2. Berikutnya untuk sayatan penampang BB aksen, dimana untuk analisis dari menggunakan metode Spencer itu didapatkan nilai 0,912, sedangkan untuk metode Bishop yang disederhanakan itu sendiri 0,907. Sama halnya dengan sayatan penampang A aksen, bahwa sayatan penampang BB aksen juga dalam kondisi tidak stabil. Kemudian dilakukan analisis di mana untuk SIM 2 batu bara yang sudah dilakukan eksploitasi, dilakukan penambahan 2 bench yaitu pada elevasi 81 sampai elevasi 73. Bench pertama itu dilakukan penambahan 2,6 meter dari lebar bench awal sehingga lebar bench menjadi 4,1 meter dengan tinggi bench yaitu 3,5 meter, dan slope yang dibentuk itu ada 58 derajat. Sedangkan untuk bench yang kedua yaitu dengan lebar 4,15 meter dengan tingginya itu 3,15 meter, sedangkan slope yang dibentuk yaitu 55 derajat. Itu merupakan penyusun dari batu lempung berwarna abu-abu dengan batu bara SIM 2. Setelah dilakukannya pembuatan rekomendasi ulang pada geometri lereng, kemudian dilakukan analisis kembali dengan menggunakan metode Bishop disederhanakan. Nilai faktor keamanan yang didapatkan yaitu 1,283, sedangkan untuk metode Spencer-nya sendiri 1,290. Dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa sayatan penampang A aksen ini dalam kondisi stabil dikarenakan sudah melebihi dari nilai faktor keamanan 1,2. Berikutnya untuk sayatan penampang BB aksen, di mana penambahan satu bench, di mana pada analisis penampang BB aksen ini dilakukan penambahan satu bench. Jadi dari bentuk aktualnya itu ada 4 bench menjadi 5 bench, di mana bentukan geometrinya itu dengan lebar benchnya itu ada 3,13 meter dengan tinggi benchnya itu 3,8 meter dan slope yang dibentuk itu ada 48 derajat. Dari hasil rekomendasi geometri yang dibentuk, kemudian dilakukan analisis sehingga didapatkanlah nilai untuk metode Spencer itu 1,554, sedangkan untuk metode Bishop yang disederhanakan itu 1,526. Dari hasil yang didapatkan ini bahwa sayatan penampang BB aksen itu dalam kondisi stabil dikarenakan nilai faktor keamanannya di atas dari 1,2. Kemudian pada tabel berikut ini merupakan hasil analisis terhadap geometri aktual serta geometri rekomendasi untuk kestabilan lerengnya.
terlihat pada penampang AA aksen dengan BB aksen sebelum dilakukan yang namanya analisis dan pembuatan ulang terhadap geometrinya. Lereng dalam kondisi tidak stabil dikarenakan nilai faktor keamanannya di bawah 1,2. Setelah dilakukan pembentukan ulang ataupun penambahan bench serta penambahan lebar bench pada penampang AA aksen serta BB aksen, lereng dalam kondisi stabil dikarenakan nilai faktor keamanannya di atas dari 1,2. Terlihat pada tinggi lereng secara keseluruhan untuk penampang AA aksen itu 44,372 meter, sedangkan setelah dilakukannya perubahan geometri ataupun pemberian rekomendasi geometri, tinggi lereng secara keseluruhan menjadi 56,381. Untuk overall slope-nya sendiri bentukan aktualnya itu 32 derajat, setelah dilakukannya rekomendasi menjadi lebih landai yaitu 28 derajat. Untuk penampang BB aksen itu sendiri terjadi hal yang sama, dari overall slope-nya itu 22 derajat menjadi 20 derajat. Setelah dilakukannya analisis kestabilan lereng, maka dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yang pertama bahwa penampang AA aksen dilakukan penambahan bench dengan memajukan ataupun menambah lebar bench dari aktual pada elevasi 81 sebanyak 2,6 meter sehingga menjadi lebar bench 4,1 meter, tinggi bench 3,5 meter dengan slope yang dibentuk 58 derajat. Sedangkan untuk bench yang keduanya itu sendiri di mana untuk lebar benchnya itu 4,15 meter dengan tinggi bench 3,15 meter serta slope yang dibentuk 58 derajat. Serta slope yang dibentuk 55 derajat. Adapun lapisan penyusun daripada bench tersebut yaitu batu lempung berwarna abu-abu dengan batu bara SIM 2 yang sudah dilakukan penambangan batu bara. Berikutnya yang kedua, berdasarkan analisis kestabilan lereng pada geometri aktual, penampang AA aksen didapatkan nilai faktor keamanan menggunakan metode Bishop yaitu 1,036, sedangkan untuk metode Spencer-nya 1,037. Sedangkan untuk sayatan penampang BB aksen untuk metode Spencer-nya didapatkan nilai 0,912, sedangkan untuk metode Bishop yang disederhanakannya 0,907. Nilai ini dikatakan tidak stabil dikarenakan pada daerah penelitian juga tingginya curah hujan serta lereng dibuat dalam kondisi yang jenuh. Berdasarkan hasil dari analisis didapatkan bahwa nilai faktor keamanan secara aktual itu di bawah 1,2. Artinya perlu dilakukan yang namanya pembuatan ataupun desain ulang terhadap geometri lereng dengan software pendukung geoteknik dengan cara mengubah daripada tinggi bench, kemudian merubah daripada slope bench dan juga menambah lebar daripada bench tersebut dari bentukan aktual yang di lapangan untuk mendapatkan nilai faktor keamanan yang stabil. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu berdasarkan data yang didapatkan, perlu dilakukan analisis sebelum dilakukannya colgating pada lapisan batu bara yang mengalami anti-clean. Selain itu juga menentukan metode penggalian yang baik dengan melihat kinerja alat dalam pembentukan lereng. Itulah merupakan hasil penelitian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.